Setelah Safira menyadari bahwa dia kehilangan bayinya dan dia keguguran nih guys, membuat Safira ini sangat stres sekali. Nah di situ Mama Gina benar-benar sangat sedih lagi ya guys ya, ditambah di situ kondisi Safira yang sangat mengenaskan sekali. Safira sungguh sangat terguncang nih guys setelah dia menyadari dan dia mengetahui bahwa dirinya sudah tidak memiliki bayi lagi dan dia sudah tidak hamil lagi. Dan seluruh keluarganya juga sedih melihat akan hal ini semua nih guys. Makanya dokter berusaha untuk menenangkan Safira nih guys agar kondisi dia baik-baik saja dengan menyuntikkan sesuatu di cairan dia agar di situ Safira bisa tenang dan tidur seperti itu. Walaupun Safira ini merengek-rengek minta bayinya dikembalikan, walaupun hal tersebut sangat sudah tidak mungkin lagi karena pasca dia memakan ya kan rujak yang membuat dia itu keguguran karena ada racun di rujak dia nih guys. Nah di situ ya semua orang memang sangat sedih banget ya guys, terutama Mama Gina karena Mama Gina ini diharapkan pada pilihan yang salah seperti itu. Walau bagaimanapun dia pengen Safira itu hamil, namun di satu sisi jika Safira itu em, dengan masalah yang dihadapi saat ini itu benar-benar sangat-sangat berat sekali seperti itu. Dan di situ ada Yuda yang mengetahui sendiri bahwa Safira sudah keguguran dan dia juga sedih seperti itu. Nah, sementara itu nih guys, ada Abia nih guys yang berhasil menyelamatkan Julian sehingga Julian ini bisa diantarkan pulang sampai ke rumah seperti itu. Dengan kondisi Julian yang sangat mengenaskan sekali di mana dia sesak-sesak nih guys dan dia memegang ya kan dadanya dan dia sangat sedih banget nih guys dan dia harus segera mungkin menemui istrinya seperti itu memberikan kabar seperti itu. Tentu Abian sangat sedih banget nih guys ya. Karena dengan kondisi dia yang tidak baik tentu saja sedih banget. Nah sementara itu nih guys ya, setelah mendapatkan kabar bahwasannya Safira itu keguguran, tentu saja membuat Yuda itu sangat sedih nih guys. Dan dia langsung bertanya kepada Dania, apa benar Dania yang telah menyuruh Romi untuk menggugurkan kandungannya Safira seperti itu? Dan setelah mendengar itu otomatis membuat Dania sangat senang banget karena walau bagaimanapun itu adalah keinginan dia. Ternyata Mas Romi mampu membuat Safira keguguran. Namun di situ ya, Dania tidak ngaku kalau dia itu yang telah membuat Safira keguguran melalui Romi seperti itu. Ya, dan itu bukan urusan dia. Padahal jelas-jelas di situ memang Yuda sangat teringat banget dengan ucapan dia masih pengen menikahi Romi dengan catatan Romi mampu mencelakakan Safira dan membuat dia keguguran. Dan ini semua pasti ulahnya Dania. Namun lagi dan lagi Dania itu tidak mengaku nih guys ya. Malahan dia mengalihkan topik dengan Loli seperti itu karena dia mau pergi. Jangan sampai keluarganya Julian tahu dia ya Loli itu masih dirawat di situ. Makanya jangan sampai ketahuan dia ada di rumah sakit Mitra dan langsung pergi mengalihkan topik ke Loli, Loli dan Loli lagi nih guys. Padahal Dania itu benar-benar sangat jahat sekali karena dia telah menyuruh Romi untuk mencelakakan Safira hingga dia keguguran. Dan kali ini memang Yuda pasti akan mencari tahu info terkait itu nih. Apakah benar Dania itu dibalik semua ini atau tidak? Karena pastinya nih guys ya dia tidak akan terima dan nantinya setelah sampai di rumah dia akan membahas dengan Dania mengenai kegugurannya Safira. Apakah benar dibalik semua ini adalah Dania? Walaupun Dania tidak mengaku namun dia tidak akan bisa tinggal diam kepada Romi dan juga Dania atas apa yang mereka telah lakukan kepada Safira seperti itu. Nah sementara Tante Wulan itu nih guys ya yang tiba-tiba pulang nih guys ya karena ternyata kondisi kandungannya baik-baik saja seperti itu. Namun sayangnya di situ dia berusaha untuk mengingatkan suaminya apakah dia sudah izin kepada Mbak Gina untuk segera pulang seperti itu. Nah kemudian katanya suaminya suruh ya berikan pesan saja gitu kalau dia sudah kembali pulang seperti itu. Nah sementara itu nih guys kondisi Safira akhirnya sudah bisa tidur nih guys walaupun tadi dia shock berat dia bingung atas janinnya yang hilang seperti itu karena dia keguguran. Dan di situ Mama Gina benar-benar sedih ya. Di situ dokter benar-benar melihat sendiri bahwa Ibu Gina itu benar-benar mama mertua yang baik banget dan peduli kepada Safira seperti itu. Walaupun ini berat buat ya bagi Mama Gina karena kehilangan cucu yang sangat berharga apalagi Safira. Nanti kalau Julian kembali gimana nih? Apa yang akan terjadi itu juga pasti akan jadi masalah lagi nih guys. Namun masalah seberat ini memang sangat menyedihkan di keluarganya Julian seperti itu. Padahal baru memiliki cucu tiba-tiba langsung keguguran Safiranya seperti itu. Benar-benar kasihan banget ya guys ya Safira itu nih guys. Nah di situ Sisi berusaha untuk menguatkan mamanya untuk bisa tegar
Nah sementara itu nih guys ya, Sisi juga khawatir terkait dengan tantenya, dimana tante Wulan kok tiba-tiba nggak ada, apakah dia sudah pulang atau bagaimana. Kemudian Mama Gina itu berusaha untuk ngecek, ternyata tadi Wulan itu bilang dia pulang duluan bersama dengan Romi dan kandungannya ternyata baik-baik saja. Mendengar itu semua tentu saja membuat ya Mama Gina dan juga Sisi tentu saja baik-baik saja dan lega seperti itu nih guys. Dan kemudian sementara itu ada Sisi yang disengaja disuruh untuk pulang mengambil baju pakaiannya Safira dan juga mamanya. Seperti itu nih guys. Makanya Mama Gina menyuruh dia untuk mengambil semua pakaian seperti itu nih guys. Dan kemudian Sisi akhirnya udah dia pergi begitu saja. Nah sementara Mama Gina ini masih meratapi nasibnya dengan masalah berat yang dihadapi Safira, tentu saja dia kasihan. Nah tiba-tiba nih guys, ketika dia mau pulang dan mengambil pakaian gitu, dia berada di parkiran mobil dan melihat sendiri ya di depan mata dia sendiri bahwasannya ada Dania dan juga anaknya Loli seperti itu yang ternyata baru saja keluar dari rumah sakit Mitra. Ketika menyadari dan melihat dengan kepala dia sendiri membuat dia itu sedih, bingung. Apa sih sebenarnya yang ada di pikirannya Dania dan juga Mas Yuda itu? Kenapa mereka mau menyembunyikan Loli seperti itu? Apakah benar bahwa Loli itu nggak boleh dijenguk lagi oleh Mama Gina dan juga Sisi beserta keluarganya seperti itu, sehingga mereka harus menyembunyikan? Kok bisa ya mereka itu jahat seperti itu? Ya ampun, nah itu nih yang bikin Sisi ini bingung. Akhirnya dia memutuskan untuk berusaha untuk ngikutin mereka untuk mengetahui kebenaran lebih lanjut. Dan setelah Abian ini mengantarkan Julian dia pulang ke rumahnya, dia baru menyadari ternyata rumahnya ini kayak nggak asing lagi, yang ternyata di Jalan Analir, yang dimana dia pernah mengantarkan Safira. Berarti ini adalah suaminya Safira yang selama ini dicari. Dia baru menyadari dengan kondisi Julian yang tidak baik-baik saja nih guys. Tentu saja Abian masih khawatir walaupun dia sudah sampai ke rumah. Dan di situ tiba-tiba ada tante dan Om Romi nih guys, yang mana di situ baru menyadari bahwa Julian pulang begitu. Nah Julian yang ketemu mereka langsung tanya kepada Tante Wulan dan juga Om Romi di mana keberadaan Safira. Nah sementara itu ada Tante Wulan yang juga ngasih tahu kepada Julian bahwa Safira dan juga mamanya selama ini mencari dia kemana saja. Dan kemudian dia tanya di mana keberadaan Safira, dan kemudian Romi menyebutkan bahwasannya Safira itu ada di rumah sakit. Mendengar itu semua otomatis membuat Julian pengen ke rumah sakit Mitra segera seperti itu nih guys, untuk mengecek keadaan istrinya nih guys. Nah sementara itu nih guys ya, istrinya Romi, Wulan itu masih curiga. Apa mungkin ya kayaknya Julian itu diculik oleh orang suruhannya Mas Romi. Namun Romi itu nggak ngaku nih guys, karena memang bukan dia ya yang menculik seperti itu nih guys. Cuma Wulan sangat khawatir seperti itu. Nah sementara Sisi itu sendiri nih guys masih kepikiran dan tidak habis pikir dengan ulahnya Mas Dania dan juga Dania dan juga Mas Yuda nih guys. Dimana Dania itu kok bisa tega menyembunyikan anaknya Loli supaya tidak dikasih tahu banyak orang. Apalagi di situ mau dibawa kemana ya di situ Dania dan Loli? Apa benar di situ dibawa ke rumahnya Mas Yuda supaya mereka bisa hidup tenang bahagia tanpa adanya Sisi seperti itu? Sisi sungguh sangat sedih sekali nih guys ketika mengetahui semua itu, bahwa Yuda lebih memilih Loli dan juga Sisi. Ya memang berat buat Sisi seperti itu. Nah kemudian di situ ya guys ada Yuda yang menyadari bahwa ada mobil di belakang yang mengikuti dia seperti itu. Pada awalnya Yuda tidak tahu itu adalah Sisi yang mengikuti seperti itu nih guys. Sisi berusaha untuk terus mengikuti nih guys. Nah tiba-tiba ketika itu membuat Yuda harus belok ke kiri nih guys, karena dia sudah tahu ada orang di belakangnya mobil yang mengikuti dia dari tadi seperti itu. Nah Sisi terheran kenapa dia belok kiri bukan belok kanan, padahal rumahnya belok kanan. Nah itu yang jadi pikiran nih di Sisi nih guys, apakah dia sudah mengetahui atau bagaimana? Lalu dibawa kemana ya Mas Yuda itu, mau membawa Loli kemana seperti itu. Akhirnya dia berusaha untuk membuntuti terus sampai tahu nih guys. Nah sementara itu nih guys ada Romi nih guys yang sengaja pengen masuk ke kamarnya, namun ternyata di situ istrinya tidak memperbolehkannya. Kenapa tidak memperbolehkannya? Karena tidak pengen, dan di situ sesuai dengan keinginan bayinya kok. Namun di situ Romi pengen tetap tidur di kasur karena dia dari kemarin-kemarin tidurnya kan di depan gitu loh, jadi dia nggak pengen gitu loh. Dia pengen lagi tidur bersama dengan istrinya karena sudah kangen, apalagi kan dia pengen juga tidur bersama dengan bayinya. Namun menurut
Tante Wulan dia justru malah pengen tidur sendirian, toh itu juga keinginan dari bayinya seperti itu. Nah, terjadi perdebatan tuh ya antara mereka berdua nih guys, dimana di situ memang ya Tante Wulan juga kurang suka dengan Om Romi nih guys, entah kenapa di situ setiap dengan Om Romi dia mual-mual nih guys. Tiba-tiba ketika dia berusaha untuk ya memanggil nama suaminya langsung dipeluk dan dia kurang suka, padahal tujuan dia pengen tanya terkait Julian, apa benar sih Julian itu selama ini disekap oleh Om Romi, dimana kok tadi itu kayaknya dingin banget sikapnya dengan Julian seperti itu. Nah, entah kenapa apa yang membuat pikiran istrinya seperti itu. Namun di situ Romi berusaha untuk menjelaskan bukan dia yang menculik seperti itu. Namun Wulan yakin bahwa ini semua pasti hubungannya karena perusahaan. Jadi Romi ini pengen menguasai perusahaannya Julian, makanya pengen menyingkirkan Julian seperti itu. Padahal bukan seperti itu nih guys. Ya, namun dari gelagatnya Romi memang menunjukkan dia dingin, walaupun dia memeluk tapi kayaknya tadi dingin kok sikapnya seperti itu. Romi tidak ngaku memang bukan karena dia, melainkan Yuda yang menculiknya. Namun ini masih menjadi teka-teki bagi seluruh keluarganya tidak mengetahui kebenaran itu. Nah, kemudian dia langsung keluar aja nih karena dituduh istrinya yang tidak-tidak. Kok bisa ya istrinya itu menuduh dia ya tanpa bukti dan bisa sampai kepikiran bahwa dia yang menculik Julian. Padahal bukan dia yang menculik Julian seperti itu, ya kan? Untuk apa menculik Julian? Kalau memang Safira dia mencelakakan Safira itu memang iya nih guys. Akhirnya dia menyadari nih guys, jangan sampai semua orang itu kedengeran apa yang ia ucapkan bahwa dia telah mencelakakan Safira hingga Safira keguguran nih guys. Namun di saat itu juga nih guys, dia kepikiran terkait Safira, terkait obat atau racun yang ia taruh gitu loh. Bagaimana nanti kalau Mbak Gina itu menyelidiki akan kasus tersebut nih guys. Dia khawatir pastinya Romi tidak akan pernah hidup tenang. Dan kalau sampai Mbak Gina itu melaporkan polisi dan dari pihak polisi itu menyelidiki dan ternyata dari perusahaan atau tokonya itu tidak terbukti bersalah, nah ini pasti yang terkena adalah Romi, karena dia teringat betul dengan ucapan Mbak Gina bahwa dia akan menyelidiki kasusnya Safira hingga dia keguguran seperti itu. Dan tentu saja Mbak Gina tidak akan pernah tinggal diam melihat cucunya itu hilang begitu, apalagi oleh adiknya sendiri yaitu Romi yang tega melakukan itu. Tentu saja Mama Gina tidak akan pernah tega nih guys. Dan ini membuat membuat Romi ini sangat ketakutan jika benar Mbak Gina ini menyelidiki semua dan lapor kepada polisi. Dan jika polisi ini menyelidiki, pasti yang kena adalah Romi. Makanya Romi ini harus melakukan sesuatu guys agar dia tidak terbukti bersalah seperti itu. Makanya dia benar-benar khawatir jika tokonya nanti bisa membuktikan tidak bersalah, lalu bagaimana dengan kondisi dia yang akan terseret-seret, nanti dia bisa masuk penjara. Itu yang ditakutkan oleh Romi itu sendiri, makanya dia kebingungan. Nah, sementara itu nih guys, ada Julian yang sudah mengetahui istrinya masuk rumah sakit, dan karena itulah dia gak ngabarin istrinya, mungkin istrinya masuk rumah sakit ya, dan dia sedih banget seperti itu, dan dia pengen minta kepada Abian untuk naik mobil dengan kecepatan tinggi. Namun di situ ya Abian berusaha untuk menenangkan dia agar tidak ngebut, karena dia harus bisa tenang apalagi dengan kondisi dia yang baru diculik. Jadi saat ini yang bisa dia lakukan adalah tenang seperti itu. Namun di situ ya Julian berusaha untuk menegaskan dia nggak bisa tenang. Dia nggak bisa tenang melihat istrinya masuk rumah sakit seperti itu. Akhirnya Abian mengiyakan deh, ya udah deh, dia lebih baik cepat gitu mengantarnya ke rumah sakit ya, agar di situ Julian tenang bisa melihat Safira semacam itu nih guys. Nah, sementara itu nih guys, ada Sisi yang sudah sampai ke rumahnya Yuda dan dia melihat betul kok Yuda sudah mengantar di depan rumahnya ini setelah ia ikuti. Namun kok tidak ada mobilnya Yuda. Di mana nih Mas Yuda? Padahal benar kok tadi seperti itu nih. Apa mungkin di situ Mas Yuda menaruh di tempat lain agar tidak ketahuan di mana keberadaan Loli dan juga Dania seperti itu nih guys. Jadi Sisi ini masih kepikiran akan hal itu nih guys, karena tadi dia membuntuti seperti itu, namun ternyata dia tidak menemukan seperti itu loh guys. Makanya di situ Sisi berpikiran yang aneh-aneh, dibawa kemana ya Dania itu. Nah, kemudian akhirnya dia tidak menemukan di mana keberadaan Dania dan juga Yuda, akhirnya membuat dia mau pulang. Tiba-tiba sebelum pulang, dia dikejutkan dengan adanya mobil yang baru sampai ke rumahnya, depan rumahnya Yuda. Dan di situ ternyata ada Dania dan juga Yuda yang menyadari bahwa ada Sisi. Nah, di situ Dania tidak pengen nih guys, kalau misalkan ya Sisi itu ngobrol ngasih tahu bahwa Dania itu dibawa ke tempat rumahnya Yuda nih guys. Makanya Yuda harus ngasih ngobrol tuh, ngasih pengertian kepada Sisi untuk tidak bilang kepada Yuda nih. Seperti itu nih guys.
Dan Sisi pun melihat keadaannya sendiri nih guys, dan dia sungguh sangat kecewa kepada Mas Yudanya tersebut. Karena Mas Yudanya lebih memilih ya dengan Dania seperti itu loh guys ya. Makanya dia kecewa, dia marah padahal dia sudah memberikan kesempatan. Namun ya, dengan adanya sakit hati itu Sisi sadar bahwa ini yang terbaik ditunjukkan oleh Tuhan, bahwasannya memang ini yang terbaik seperti itu. Makanya ditunjukkan oleh Allah bahwasanya ini yang lebih baik buat hubungan mereka seperti itu. Walaupun di situ Sisi sangat sedih banget, namun dia tahu ini tidak mudah bagi dia seperti itu. Nah di situ nih guys ya, Yuda ini pengen menjelaskan sesuatu sebenarnya antara Yuda dengan Dania itu tidak ada hubungan apa-apa. Namun Sisi ini sudah sangat kecewa sekali nih guys ya. Dia berusaha untuk menjelaskan, namun Sisi sudah kecewa dan dia mau pergi seperti itu. Dan hubungan antara Yuda dengan Sisi sudah selesai karena sudah saking kecewanya Sisi seperti itu. Nah sementara Dania itu senang dong melihat Sisi yang begitu aja kabur marah dengan Yuda karena Sisi yang udah terhempas gitu kan. Padahal di satu sisi di situ Yuda masih membutuhkan Sisi untuk bisa bersatu dengan Safira seperti itu nih guys. Dan dia senang karena ngelihat Sisi sudah menjauh seperti itu. Nah sekarang yang jadi masalahnya adalah Safira. Bagaimana cara ngebuat Yuda ini tidak mikirin Safira lagi. Itu yang ada di pikirannya Dania nih guys. Supaya fokus kepada Dania dan kepada Loli saja Yuda itu nih guys pikirannya. Memang Dania ini benar-benar juga wanita licik dan jahat seperti itu ya guys, mau menang sendiri. Nah sementara keadaannya Rafael itu memang tidak baik-baik saja nih guys. Pasca dia pingsan mikirin terus istrinya yang selalu buat masalah, apalagi di situ dia sempat menyekap ya Safira, membuat dia itu kepikiran terus seperti itu. Dan dia berusaha untuk mencari istrinya yang tidak kunjung pulang juga. Dia stres mikirin itu nih guys. Dan dia berusaha untuk menelpon ya guys ya, menelpon. Namun ternyata handphonenya berada di depan dan dia berusaha untuk mengambil karena dia pengen tahu bagaimana kondisinya Safira, karena dia sudah bilang kepada Yuda tuh. Namun sampai detik ini Yuda belum memberikan kabar di mana keberadaan Safira, apakah Safira itu baik-baik atau tidak, karena Mona kan menculik gitu kan. Mona itu menculik Safira seperti itu nih guys. Nah di samping itu membuat kepalanya Rafael itu pusing banget, dia lagi sakit seperti itu nih guys ya. Banyak masalah di dalam keluarga dia nih guys. Di satu sisi dia tidak mencintai Mona bikin masalah dengan berusaha untuk mencelakakan Safira, hingga Rafael itu kepikiran terus seperti itu, kepalanya pusing, bahkan dia sudah ngasih balsem belum selesai. Tiba-tiba di depan dia itu kayak ada minyak wangi nih guys ya. Minyak wangi itu nih guys ya, berusaha untuk dia coba nih guys, bagaimana minyak wanginya itu harum gak setelah dicium, harum. Dan dia kayaknya ngerasa suka dengan minyak wangi tersebut. Dan dia berusaha untuk ya memakai parfum tersebut nih guys, menyemprotkan ke bagian tubuhnya. Dan ternyata dia suka dengan baunya, yang membuat keadaan dia jauh lebih much better nih guys. Dan ketika dia merasa dia lebih much better, dia ngerasa dia oke seperti itu. Dan kemudian ditambahlah tuh ke bagian-bagian semua bajunya supaya dia wangi, dan dia senang bahwa parfum tersebut sebagai penyelamat nih guys. Namun di satu sisi nih guys, dia berusaha untuk menghubungi Yuda untuk mencari tahu di mana kebenaran akan Safira, apakah sudah kembali dengan keluarganya atau belum. Karena Mona bisa saja kan menculiknya terus mencelakakan dia seperti itu, walaupun dia tidak tahu bahwa Safira saat ini berada di rumah sakit. Seperti itu nih guys. Makanya dia berusaha untuk menghubungi Yuda dan ternyata Yuda tidak memberikan kabar, dan ketika ditelepon tidak bisa ditelepon juga gitu loh. Jadi ternyata nggak bisa ditelepon nih, nggak bisa dihubungi nih. Dan di situ Rafael kepikiran terus, apalagi dengan kondisi dia yang pusing-pusing seperti itu nih guys, mikirin masalah dia, mikirin masalahnya Mona, membuat dia stres, dan akhirnya dia berusaha untuk tidur lagi, dia istirahat lagi seperti itu. Nah sementara itu nih guys, ada Mama Lestari, di mana Mama Lestari itu baru pulang dan menyalakan lampu, dan di situ ada Pak Gunawan yang ternyata ya di situ Pak Gunawan itu baru menyadari bahwa istrinya baru pulang itu larut malam seperti itu nih guys. Nah dia padahal sudah cari-cari mamanya, istrinya seperti itu, dari mana saja kok baru pulang. Nah di situ ya guys, Mama Lestari ini bilang bahwasannya dia habis
ke mall, habis jalan-jalan bersama dengan keluarganya, seperti bersama dengan teman-temannya, seperti itu nih guys, ada acara seperti itu. Namun di situ suaminya pengen menghubungi kok tidak bisa, kenapa harus dimatikan teleponnya? Sebenarnya tidak dimatikan ya guys ya, melainkan memang handphonenya lagi di charge karena baterainya habis, dia di charge di dalam mobil, jadi dia tidak tahu nih. Seperti itu nih guys, makanya di situ Pak Gunawan menghubungi dia tidak bisa. Nah di situ Pak Gunawan sengaja menyampaikan ada berita penting nih terkait Safira yang diculik oleh Muna. Mendengar kabar tersebut membuat Mama Lestari ini bingung ngapain juga Muna itu mau menculik Safira, buat apa. Nah maka dari itu nih guys, Mama Lestari ini diminta tadinya dicari terus sama Rafael, kok tidak ada seperti itu. Mama Lestari ini nggak habis pikir ya kenapa di situ Mona mau menculik, dan kemudian Papa Gunawan ini berusaha untuk menjelaskan bahwasannya di situ Rafael akan menceraikan Mona karena di situ Julian hilang, dan ini kesempatan Rafael agar bisa kembali dengan Safira. Mengetahui itu semua nih guys membuat Mama Lestari ini tambah bingung lagi nih guys. Ngapain juga itu anaknya Rafael pengen kembali dengan Safira. Safira tuh udah punya suami, itu Julian. Ya mentang-mentang hilang terus dia punya kesempatan lagi kembali, kan gak mungkin keluarganya Julian akan terima begitu saja. Dan akhirnya nih guys membuat Mama Lestari ini tambah marah-marah gak jelas lagi nih guys. Dan dia akan ngomong kepada Rafael untuk menegaskan itu gak mungkin. Kenapa dia pengen bercerai dengan Mona seperti itu. Nah maka dari itu, dan dia lagi-lagi malah menyalahkan Safira, dan Pak Gunawan itu memang tidak membela Safira bukan karena tanpa alasan. Karena walau bagaimanapun dia tahu Safira itu anak yang baik dan tidak bersalah, dan tidak sepatutnya disalahkan oleh Mama Lestari dalam hal ini. Toh memang Rafael sendiri kok yang suka dengan Safira seperti itu. Memang Mama Lestarinya aja yang kurang suka sekarang. Apalagi di situ memang Mama Lestari sudah kurang suka ya dengan Safira, dan kemudian setelah mengetahui dan menyadari kebenaran akan hal itu, membuat Mama Lestari ini langsung pergi ke kamarnya Rafael untuk mencari tahu kebenaran itu nih guys. Dan dia berusaha untuk mengetuk-ngetuk pintunya, ya mengetuk-ngetuk pintunya terus. Pada awalnya di situ ya ada Rafael yang menghiraukan seperti itu, kemudian diketuk-ketuk itu mamanya, dan kemudian dia berusaha untuk membukakan pintu walaupun dengan keadaan dia yang kurang sehat karena dia berbaring seperti itu. Tiba-tiba ketika dia membuka pintunya, mamanya itu langsung marah-marah dan bertanya kepada anaknya, apakah benar dia akan menceraikan Mona segera mungkin. Dan di situ anaknya Rafael berusaha untuk menjelaskan kepada mamanya nih guys, bahwasanya dia akan bercerai dengan Mona dan dia akan kembali lagi dengan Safira. Tentu hal tersebut tidak disetujui oleh Mama Lestari karena walau bagaimanapun dia kan punya Julian suaminya. Oh dikemanakan tuh, kan menurut ya Rafael, Julian itu pergi dan itu kesempatan buat dia kembali dengan Safira, itu nggak mungkin. Di samping itu juga nih guys, alasan dia menikahi Mona itu karena pengen merger dengan perusahaan dia. Setelah dia tidak bisa merger dan menginginkan ya agar dia bisa menghancurkan perusahaannya Julian karena tidak bisa melakukan hal itu, ya udah deh nggak ada kesempatan lagi deh buat dia bisa melakukan dan mendapatkan Safira gitu loh. Jadi ya udah deh, mending bercerai aja karena dia juga nggak suka dengan Mona. Namun mamanya tidak menginginkan perceraian gitu loh. Ternyata mengubah hasil kontrak itu membuat Rafael ini justru malah ingin bercerai dengan Mona, dan hal ini justru malah bikin Mama Lestari ini tambah bingung nih guys. Dan ternyata dia melakukan kesalahan nih guys, padahal pengennya mengubah isi perjanjian merger itu adalah ingin menyelamatkan sebenarnya, karena dia sangat peduli dengan anaknya. Makanya sangat stres nih Mama Lestari mikirin anaknya pengen kembali dengan Safira dan sekarang sudah tidak ada tujuan kembali lagi dengan Mona. Lalu buat apa seperti itu, ya kan? Namun di satu sisi di situ mamanya juga menegaskan untuk tidak kembali lagi dengan Safira karena Safira punya suami dan keluarga baru. Namun Rafael nggak mau kembali dengan Mona seperti itu. Ya, pokoknya dia nggak mau dengan Mona nih guys. Makanya dia ngomong kepada mamanya udah nggak ada kesempatan lagi nih guys membangun rumah tangga dengan Mona. Nah sementara itu nih guys, ya setelah mengetahui kebenarannya bahwa Safira itu berada di rumah sakit, membuat ya
hatinya Julian tidak tenang banget nih guys karena istrinya sedang dirawat seperti itu. Dan di situ Abian berusaha untuk memastikan bahwa keadaan Julian itu baik-baik saja dengan mengikuti di belakang. Walaupun Julian sudah berterima kasih dan menyuruhnya untuk pulang dan tidak mikirin Julian lagi nih guys. Namun dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, Julian ini berusaha mencari tahu di mana keberadaan istrinya setelah tanya ke suster dan dirawat di mana istrinya atas nama Safira itu dirawat dan kemudian dikasih tahu dia berada di ruang VIP nih guys. Yang mana di situ langsung setelah mengetahui kebenaran itu membuat Julian ini langsung ke kamarnya Safira nih guys. Jadi Julian menyadari dan melihat sendiri kondisi Safira yang saat ini tidak baik-baik saja. Lalu apakah di situ nantinya Julian bisa terima kalau misalkan anaknya telah hilang, Safira telah keguguran seperti itu? Pastinya Julian akan sangat lebih stres lagi. Dengan dia melihat Safira ada di rumah sakit aja sudah sedih seperti itu. Makanya Abian tadi berusaha untuk memastikan bahwa Julian baik-baik saja nih guys. Dan melihat di depan matanya sendiri ada suaminya Julian, di situ kaget ya. Safira itu kaget, apa benar di situ ada suaminya? Benar nggak itu suaminya? Karena suaminya sudah pulang. Berusahalah tuh dipeluk suaminya. Namun di satu sisi bagaimana cara Safira menjelaskan bahwa sekarang dia sudah tidak hamil lagi karena dia keguguran. Waduh, itu situ pasti membuat Julian akan stres banget.